Adaptasi hewan. Sebelum kita belajar mengenai adaptasi hewan, mari kita simak video berikut ini. Ya, kalian tentu sudah tahu apa itu adaptasi? Adaptasi adalah cara hewan mempertahankan dirinya dari serangan musuh. Kita lihat video tadi berisi tentang semut. Apa saja sih adaptasi semut itu? Semut adalah serangga yang hidup berkoloni. Koloni artinya berkelompok. Setiap koloni semut memiliki seekor betina yang subur atau disebut dengan ratu. Terdapat setidaknya 3 ratu dalam sarang yang kecil dan lebih dari 50 ratu pada sarang yang besar. Semut betina yang mandul disebut juga semut pekerja. Cirinya tidak memiliki sayap dan tubuhnya jauh lebih kecil dari tubuh ratu. Terakhir, semut jantan memiliki sayap. Oke, kita lihat semut ya. Semut itu memiliki antena di kepalanya untuk menyentuh, membau, dan merasakan getaran. Semut juga mengeluarkan bau khusus jika ada bahaya atau untuk menunjukkan keberadaan makanan. Mulutnya digunakan untuk mengecap. Adaptasi dari lebah. Lebah merupakan jenis serangga yang mempunyai 3 pasang kaki dan 2 pasang sayap. Lebah membuat sarang di atas bukit, di pohon kayu, dan pada atap rumah. Sarangnya dibangun dari propolis dan malam yang diproduksi oleh kelenjar-kelenjar lebah betina yang masih muda. Termasuk hewan yang berkoloni atau hidup berkelompok. Lebah memiliki sengat untuk mempertahankan diri. Lebah menggunakan ekornya saat merasa terusik atau terganggu. Kita lihat kasta pada lebah. Lebah terdiri dari lebah ratu, yaitu lebah yang berjenis kelamin betina, induk dari semua lebah dalam satu koloni. Tugasnya hanya bertelur selama hidupnya. Lalu ada lebah betina, dikenal sebagai lebah pekerja, dan jumlahnya mencapai puluhan ribu. Tugasnya mengumpulkan serbuk sari dan nektar. Sedangkan lebah jantan jumlahnya hanya ratusan ekor. Tugasnya mengawini lebah ratu dan akan mati setelah kawin. Perkenalkan, aku si bebek. Lihatlah, paruhku bersudu untuk mencari makanan di air. Lihat pula kakiku. Kakiku berselaput sebagai dayung ketika berenang di air. Dan lihat juga tubuhku yang terdiri dari bulu tersusun rapat serta berminyak agar tidak basah sehingga dapat mengapung di air. Dan kenalkan pula, aku adalah kelelawar. Kelelawar merupakan satu-satunya hewan mamalia yang bisa terbang. Dan sayapnya terbuat dari kulit yang tipis. Termasuk hewan nokturnal loh, yaitu beraktivitas di malam hari. Penglihatannya buruk, namun pendengarannya tajam. Memiliki sistem sonar untuk ekolokasi.
Apa itu ekolokasi? Ekolokasi yaitu kemampuan menentukan letak suatu benda dengan mendengar pantulan bunyi. Ya, seperti itu. Ekolokasi juga bisa terdapat pada hewan lumba-lumba. Mungkin kalian merasa geli ya dengan hewan yang satu ini. Hewan ini adalah cicak. Lidahnya panjang dan lengket. Untuk menangkap mangsa loh. Lihat kakinya. Telapak kakinya memiliki guratan-guratan yang berlapis rambut dan lengket untuk merayap di dinding. Cicak juga memiliki kemampuan autotomi loh. Apa sih itu autotomi? Yaitu dia dapat memutuskan ekornya sendiri jika dalam keadaan bahaya untuk mengelabui musuh. Nah loh, kita belum pernah melihat langsung ya beruang kutub. Namun kita lihat adaptasi beruang kutub, yaitu memiliki rambut yang tebal untuk menyesuaikan dengan lingkungannya yang dingin. 2. Memiliki lapisan lemak yang tebal di bawah kulitnya, sehingga melindunginya dari udara dingin. 3. Memiliki indera penciuman yang tajam. Wow, inilah unta, kendaraan para nabi. Unta hidup di gurun ya. Kita lihat adaptasi yang terdapat pada unta. Unta mempunyai punuk ya, yang terdapat di atas punggungnya. Ada unta berpunuk 1 dan ada unta yang berpunuk 2. Punuknya terdiri dari lapisan lemak, berfungsi sebagai cadangan makanan. Lalu, lihat hidungnya dan juga bulu matanya. Bulu mata panjang untuk melindungi mata dari pasir dan debu. Begitu juga dengan hidung. Hidung otomatis loh dapat menutup sendiri ketika terjadi badai pasir. Dan kita lihat kakinya. Bantalan kaki unta sangat tebal agar kakinya tidak panas ketika berjalan di padang pasir. Nah, hewan apa ini? Pernah kalian melihatnya secara langsung? Ini adalah hewan terenggiling. Lihat tubuhnya. Tubuh dilapisi sisik yang keras, seperti ikan, tapi sisiknya ini lebih keras. Untuk melindungi diri dari gigitan semut atau rayap. Kemudian, lidahnya panjang loh untuk menangkap semut atau rayap, sebab terenggiling itu memakan serangga-serangga kecil. Dan cakarnya yang besar untuk menghancurkan sarang semut atau rayap. Jikalau dalam keadaan bahaya, maka hewan terenggiling akan menggulungkan tubuhnya seperti bola. Oke, agar lebih paham mengenai adaptasi hewan, kalian dapat kerjakan latihan di halaman 61 tema 2 ya, melengkapi tabel mengenai adaptasi hewan. Wabarakatuh. Teman-teman, pada pembelajaran muatan IPA yang kemarin, kita belajar mengenai adaptasi hewan dan tumbuhan. Untuk kali ini, masih pada muatan IPA, kita belajar mengenai cara melestarikan tumbuhan dan hewan
serta manfaat tumbuhan dan hewan. Apa itu pelestarian tumbuhan? Tumbuhan penting bagi kehidupan. Kita harus menjaga kelestarian tumbuhan dengan cara 1. Tidak menebang pohon sembarangan. 2. Menanam pohon di lingkungan sekitar. 3. Melakukan reboisasi atau penghijauan. 4. Pencegahan kebakaran hutan dengan tidak membakar hutan untuk membuka lahan. Dan ternyata tumbuhan sangat bermanfaat bagi kita. Apa saja sih manfaat tumbuhan bagi manusia? Kita lihat ya. Tumbuhan bisa merupakan sumber makanan, juga merupakan sumber sandang. Tumbuhan juga bisa digunakan sebagai bahan bangunan, bahan obat-obatan, bahan baku industri, serta bahan pewarna alami. Manfaat lainnya dari tumbuhan juga banyak. Ayo kita lihat. Sebagai penghasil oksigen loh, tempat hidupnya hewan, pusat studi ilmu pengetahuan dan sarana rekreasi. Nah, bagaimana dengan pelestarian hewan? Kita lihat. Caranya yaitu dengan menyediakan makanan dan minuman yang cukup, menempatkan hewan dalam kandang yang terawat. Tidak boleh menyiksa binatang, seperti memukul sehingga binatang itu kesakitan. Lalu, jika hewan dijadikan tunggangan atau penarik beban, hendaklah jangan terlalu dikuras tenaganya atau bebannya berlebihan dari kapasitas hewan tersebut. Apa manfaat hewan bagi manusia? Oh, banyak. Kita lihat manfaat hewan bagi manusia. Penghasil bahan makanan, penghasil bahan sandang, diambil dari kulitnya ya. Bahan obat-obatan, juga tenaganya bisa dipakai dan membantu manusia. Dan sebagai bahan kerajinan. Mengenai manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia, kalian salin tabel di halaman 116, lalu tulis dan lampirkan pada kolom pribadi di Google Classroom ya. Oke, semangat. Demikian materi muatan IPA tema 2 mengenai manfaat hewan dan tumbuhan serta pelestariannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.